Jujur adalah pengkabaran informasi yang sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah jujur. Kebalikannya yaitu al-kadzib, yaitu dusta, mukhalafatul khabar lil waqi'. Khabar ataupun informasi yang menyelisihi kenyataannya. Misalkan seseorang mengatakan hari ini adalah hari Selasa, maka khabar seperti ini dinyatakan as-sidqu, khabar yang jujur sesuai dengan kenyataan. Betul, hari ini adalah hari Selasa. Tapi kalau ada yang mengatakan hari ini adalah hari Rabu, maka ini menyelisihi kenyataan. Hari ini hari Selasa, tapi dia mengatakan hari Rabu, maka inilah kedustaan. Oleh karena itu, para ulama membagi kedustaan itu baik dengan ucapan as-sidqu bil aqwal, kemudian as-sidqu bil af'al, dan kedustaan di dalam keyakinan. Jadi as-sidqu bil kejujuran dari sisi perkataan, kemudian as-sidqu fil af'al dari sisi perbuatan. Jadi perkataan yang sesuai dengan kenyataannya itulah kejujuran, perkataan yang jujur. Perbuatan yang sesuai dengan kenyataannya itulah kejujuran. Perbuatan yang sesuai dengan kenyataannya, yakni sesuai dengan apa yang dia yakini, sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Dia melakukan suatu amalan, kemudian amalan itu adalah sebuah ibadah. Yang namanya ibadah itu niatnya adalah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah, maka itu dia telah berdusta. Dia tidak jujur di dalam melakukan amalan tersebut. Begitupun ucapan. Maka perkataan yang sesuai dengan apa yang diketahui, yang dia yakini, yang dia saksikan, itulah kejujuran. Jadi kalau contoh perkataan, misalkan perkataan yang sesuai dengan apa yang dia ketahui, sesuai dengan apa yang dia yakini dan apa yang dia saksikan. Contoh perkataan yang sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ketika dia ditanya apa hukumnya masalah ini, dia berfatwa mengatakan ini hukumnya haram karena dalilnya jelas ini hukumnya haram. Nah, ini namanya jujur. Dia berkata dengan sesuai dengan apa yang dia ketahui, bahwasanya itu hukumnya haram. Tapi kalau dia mengatakan ini hukumnya halal, padahal dalilnya itu jelas-jelas ini hukumnya haram, nah ini dia tidak jujur dalam perkataan, tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kemudian perkataan yang sesuai dengan yang dia yakini. Dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dikatakan orang yang jujur. Orang yang jujur dalam keimanan. Dia mengatakan la ilaha illallah sekaligus hatinya, batinnya betul-betul meyakini bahwa memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia meniadakan semua sesembahan kecuali hanya Allah saja. Nah, itu orang yang jujur mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya, kalau ada orang yang berkata la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat, tapi hatinya ternyata masih ragu-ragu, atau hatinya bahkan berbalik, tidak percaya sama sekali. Dia masih percaya dengan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, maka ini dinyatakan tidak jujur. Dia tidak jujur dalam perkataannya, dalam keyakinannya. Jadi dia perkataannya menyelisihi keyakinannya, ataupun perkataannya menyelisihi apa yang dia saksikan. Dia menyaksikan sebuah insiden, terjadi kecelakaan di jalan misalkan, lalu dia bercerita kepada temannya, tadi saya melihat, menyaksikan terjadi insiden kecelakaan, dan sesuai, memang dia melihatnya, maka ini dikatakan dia jujur dari apa yang dia saksikan. Tapi dia tidak melihat apa-apa, tidak melihat sesuatu insiden, kemudian dia bercerita kepada temannya, saya tadi melihat insiden kecelakaan di jalan. Nah, ini tidak sesuai dengan yang dia saksikan. Dia tidak menyaksikan apa-apa, tapi dia mengatakan menyelisihi apa yang dia saksikan. Nah, inilah kedustaan. Baik, ini jujur berupa perkataan.
Kemudian jujur dalam perbuatan. Jadi jujur dalam perbuatan yaitu zahirnya sinkron dengan apa yang ada dalam batinnya. Ya, ini namanya orang yang jujur dalam perbuatan. Yang di awal tadi kita contohkan, orang zahirnya sholat. Ya, sholat itu adalah sebuah ibadah. Dan namanya ibadah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang zahirnya itu sholat, zahirnya itu kelihatan sedang ibadah kepada Allah, tapi ternyata batinnya tidak untuk Allah, maka ini perbuatannya tidak jujur. Baik. Misalkan orang yang bersedekah, zahirnya namanya sedekah itu sebuah ibadah, sebuah amalan. Nah, ada orang yang bersedekah dan niatnya betul-betul untuk Allah, maka ini dikatakan orang yang jujur dalam perbuatan. Dia bersedekah dengan jujur. Tapi ada orang yang bersedekah, zahirnya kelihatan ibadah sedekah, tapi batinnya ternyata pengen dilihat, pengen dipuji, pengen mendapatkan penghargaan. Nah, ini berarti tidak jujur dalam perbuatannya. Taib. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, jadi zahirnya kelihatan ibadah tapi batinnya untuk selain Allah, maka nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, man sama'a sama Allah, wa man ra'a ra'a Allah. Barang siapa yang mendengarkan sesuatu, artinya memperdengarkan amalannya, memperdengarkan amalan solehnya, maka nanti Allah akan bongkar itu semua. Barang siapa yang melakukan amalan untuk riya, maka itu pun nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, barang siapa yang memperlihatkan atau melakukan amalan untuk dilihat oleh manusia, nanti di hari kiamat Allah akan memperlihatkan, Allah akan bongkar. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar, Allah akan perlihatkan hasil dari amalannya yang begitu besar. Allah perlihatkan pahala-pahalanya dari amalan yang dia lakukan. Nah, namun pahala-pahala itu yang diperlihatkan oleh Allah hanyalah diperlihatkan saja. Dia sudah senang melihat pahalanya yang banyak itu, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu hanya sebagai fata morgana saja. Dia sudah senang mendapatkan pahala yang besar, ternyata itu akan dijadikan hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami datangkan apa yang mereka kerjakan, kami datangkan amalan-amalan mereka, pahala-pahala mereka, faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Fata morgana saja, tidak ada amalan sama sekali. Nah, ini perilaku orang-orang yang tidak sinkron, tidak jujur antara lahiriahnya dengan batiniahnya. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwa contoh orang-orang yang tidak sinkron antara lahiriah dan batiniahnya, tidak jujur, diantaranya adalah al-mura'i. Fal mura'i mathalan laysa bisadiqin li'annahu yudhiru lin-nasi bi annahu minal 'abidin wa laysa kadzalik. Seperti orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya itu, kata Syekh Utsaimin, laysa bisadiqin, bukan orang yang jujur dalam melakukan ibadah itu. Karena dia menampakkan kepada manusia seakan-akan dia adalah ahli ibadah. Dia orang yang khusyuk, dia orang yang serius melakukan ibadah tersebut untuk Allah, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Hatinya bukan untuk Allah. Hatinya pengen dipuji, pengen mendapatkan pengakuan dari manusia. Nah, ini orang-orang yang riya, yang tidak jujur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau menyinggung orang-orang seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 164,
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti orang yang kalian beri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, seperti air hujan yang deras. Kemudian kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti orang yang kalian beri. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas. Tujuannya hanya untuk riya kepada manusia, pengen dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak ada sama sekali keyakinan kepada Allah dan juga hari akhir. Alias sedekahnya itu bukan mengharapkan untuk Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah dan juga untuk selamat di hari akhir. Sedekahnya itu hanya untuk riya kepada manusia. Famathaluhu kamathali safwanin. Maka perumpamaan orang-orang seperti ini seperti batu besar. Batu besar yang di atasnya adalah tanah. Batu yang licin, kemudian di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Ketika terkena air hujan yang deras, maka tanah di atas batu itu akan hilang, tidak tersisa sama sekali. La yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu melakukan atau menahannya sesuatu atas apa yang mereka kerjakan. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Jadi perumpamaan orang-orang yang riya itu seperti mereka yang bersedekah. Mereka yang bersedekah tujuannya untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk dilihat oleh manusia. Seperti apa? Seperti batu yang di atasnya ada tanah. Orang-orang menyangka itu tanah sangat subur, karena batunya nggak kelihatan. Batu ditutupi oleh tanah yang kelihatannya tanahnya sangat subur. Orang pengen nanam di atas tanah tersebut, tapi begitu terkena air hujan yang deras, air hujan itu membawa tanah di atas batu itu sehingga hilang tanah tersebut. Nah, itu pahalanya orang-orang yang riya. Seakan-akan dia di hari kiamat mendapatkan pahala yang besar, tapi ternyata pahala itu dibikin hilang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti debu yang berterbangan. Baik. Kemudian orang yang tidak sinkron antara lahiriah dan batiniahnya, tidak jujur. Wal musyrik ma'allahi laisa bisadiqin. Yaitu yang kedua, orang musyrik. Orang musyrik itu tidak jujur dalam beribadah kepada Allah. Li'annahu yudhiru bi'annahu yuwahhidu wa laisa kadzalik. Karena dia seakan-akan menunjukkan dia orang yang mentauhidkan Allah, tapi tidak demikian. Tidak sesuai dengan kenyataannya. KTP-nya tertulis orang muslim, tapi dia tidak muslim. Tidak sesuai dengan KTP-nya, tidak sesuai dengan pengakuannya. Kelihatannya orang muslim, kelihatannya dia rajin ibadah, tapi ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sesuai. Tidak sesuai dengan keyakinannya. Kalau orang yang betul-betul muslim, yang mukmin, yang muwahhid, dia seluruh ibadahnya dia serahkan kepada Allah. Di dalam hatinya tidak ada condong sedikit pun untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dia pengen minta kepada selain Allah. Dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk berdoa kepada selain Allah. Nah, tapi kalau orang-orang yang musyrik, walaupun kelihatannya dia orang yang rajin ibadah, tapi giliran ketika minta sesuatu datang ke kuburan, ini orang yang tidak jujur. Giliran minta rezeki datang ke kuburan. Giliran minta kesembuhan, minta ke mayit yang sudah meninggal dunia. Ini orang yang tidak jujur dalam keimanan. Dan itu banyak ya, orang-orang yang kelihatannya muslim, rajin sholat, rajin puasa, bahkan berhaji berkali-kali. Hajinya berkali-kali, namanya, titelnya
haji, ya, tapi kelakuannya suka ke kuburan, minta-minta ke mayit. Nah, ini tidak jujur dalam keimanan. Kemudian contoh yang lain yaitu wal munafik, orang-orang munafik laisa bisadiqin li'annahu yadharu al-iman wa laisa bimumin. Orang-orang munafik mereka tidak jujur karena menampakkan keimanan padahal tidak demikian. Kelihatannya atau dia bersama kaum muslimin, bergabung di barisannya kaum muslimin, salat bersama kaum muslimin, duduk bersama kaum muslimin, bahkan berjihad bersama kaum muslimin, tapi ternyata tidak sinkron hatinya dengan perbuatannya. Perbuatannya seakan-akan seorang muslim, tapi keyakinannya adalah orang kafir, menyembunyikan kekafiran. Dan orang-orang munafik ini sangat banyak. Di zaman Nabi saja banyak, apalagi di zaman kita sekarang ini. Kelihatannya muslim, tapi ternyata lebih berteman dengan orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Kalau orang-orang munafik di zaman dahulu, rata-ratanya mereka menyembunyikan kemunafikannya. Tapi kalau di zaman sekarang sudah nggak disembunyikan lagi. KTP-nya muslim, ngakunya orang Islam, tapi terang-terangan memusuhi orang Islam, terang-terangan menjatuhkan agama Islam, menghina syariat Islam, terang-terangan. Nah, itu levelnya tidak hanya munafik, tapi zindik, orang yang zindik, yang menampakkan kemunafikannya. Ya, kalau di zaman dulu tidak berani, karena kalau menampakkan akan dihukum dan akan dibunuh. Tapi kalau di zaman sekarang orang berani. Orang-orang munafik yang berani menampakkan kemunafikannya karena tidak ada yang memproses gitu ya, tidak ada yang membunuh. Jadi dengan suka. Jadi ini termasuk orang-orang yang tidak jujur. Dan yang keempat yaitu wal mubtadi', orang ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah, laisa bisadiqin, tidak jujur. Li'annahu yudhirul ittiba' lirrasul alaihi salatu wassalam wa laisa bimuttabi', yaitu dia menampakkan seakan-akan dia orang yang paling mengikuti Rasulullah, tapi ternyata tidak demikian. Mengakunya orang yang paling cinta dengan Rasulullah, mengakunya paling ahlu sunnah wal jamaah, tapi perilakunya tidak menunjukkan demikian. Perilakunya tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin mengakunya sebagai keturunan Nabi, tapi perilakunya menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang tidak jujur. Orang yang berbuat kebid'ahan, ya, dia tidak jujur karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan ini, dia membuat-buat ajaran baru. Dia bikin-bikin aturan sendiri. Sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang sudah dicontohkan, tapi dia tidak mau ikut, maunya bikin yang baru. Memang hobinya kreasi. Ya, hobinya kreasi ya. Tapi kalau kreasi dalam hal duniawi ya alhamdulillah tidak masalah. Tapi kreasinya dalam hal agama ini yang berbahaya. Ngakunya ngikutin Nabi tapi tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau disebutkan oleh para ulama asyadun nasu ittiba'an li Rasulillah SAW. Manusia, sahabat yang paling rajin, yang paling semangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbuatan Ibnu Umar ini dikritisi oleh para ulama karena berlebihan dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempat di situ Rasulullah duduk, beliau akan duduk di tempat itu. Di mana tempat di situ Rasulullah singgah di tempat itu, beliau akan singgah di situ. Di mana tempat di situ Rasulullah melakukan sesuatu, beliau akan melakukannya. Ini saking semangatnya Ibnu Umar dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang bukan syariat, yang bukan sunnah, maka tidak dinamakan sunnah. Walaupun mungkin orang semangat mengikuti Rasulullah. Seperti rambutnya Rasulullah itu agak panjang, dia pengen ikut Rasulullah, rambutnya agak panjang.
niatnya seperti itu, tidak masalah, tapi ini tidak dinamakan sunnah. Ya, karena ini adalah hanya perbuatan manusiawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu juga bukan sunnah, tapi menunjukkan bagaimana semangatnya beliau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nafi', wa qala Nafi' kana Ibnu Umar, kata Nafi', anna Ibnu Umar kana yattabi atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu makanin shalla fihi. Bahwasanya Ibnu Umar selalu mengikuti bekas-bekas atau jejak Rasulullah SAW di semua tempat yang mana disolati oleh Rasulullah, maka beliau pun akan solat di tempat situ. Hatta inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala tahta syajara fa kana Ibnu Umar yata'ahadu tilka syajara. Bahkan ketika Nabi SAW singgah di suatu pohon, singgah di bawah pohon, Ibnu Umar pun akan singgah di pohon tersebut. Ya, ini yang patut kita teladani Ibnu Umar, yaitu sangat rajin dan semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini penjelasan tentang as-sidqu, yaitu kejujuran. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan beberapa dalil, di antaranya ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Taib, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Kalimat ma'a, bersama, di sini ditafsirkan oleh para ulama ada dua penafsiran. Yang pertama, bersama maksudnya adalah miliki sifat orang-orang yang jujur. Jadi miliki sifat jujur itu seperti orang-orang yang memiliki sifat jujur. Alias apa? Ya nggak harus duduk bersama mereka, nggak harus selalu bersama orang-orang yang jujur, nggak harus ikut serta bersama orang-orang yang jujur di majelis-majelis mereka, asalkan kalian ikuti apa? Sifatnya mereka. Jadi ma'a di situ maksudnya adalah ikuti sifat orang-orang yang jujur, miliki sifat itu. Makna yang kedua, yaitu ma'a di sini bersama orang-orang yang jujur, adalah kalian kemana-mana, ya, ikuti bersama orang-orang yang jujur. Di sana ada orang yang jujur, maka bertemanlah dengan orang itu, bergaullah dengan orang-orang yang jujur, bermajelislah dengan orang-orang yang jujur, dan dua-duanya benar. Ya. Ketika orang yang selalu bersama orang-orang yang jujur, maka akan dengan sendirinya dia bisa mengikuti, dia bisa akan terpengaruh untuk jujur. Mungkin awalnya dia tidak terlalu jujur, tapi karena teman-temannya itu selalu orang-orang yang jujur, dia dengan sendirinya terpengaruh dan dia menjadi orang yang jujur. Sebaliknya, kalau dia kumpulnya sama orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka berdusta, bisa-bisa dia akan terpengaruh sehingga dia menjadi orang-orang yang pendusta. Jadi di sini adalah perintah untuk memiliki sifat jujur, kemudian sekaligus kita diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini itu diturunkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan tentang kisah 3 orang yang menyelisihi Rasulullah ketika perang Tabuk, ya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah, lalu 3 orang ini dimaafkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran,
dan kepada 3 orang yang mereka tidak ikut dengan Rasulullah ketika perang, hatta idza dhaqat alaihimul ardu, sampai ketika bumi itu terasa sempit oleh mereka, bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum, sampai dada mereka terasa sempit. Kenapa? Karena sudah diboikot oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin. Diboikot, tidak menegur kepada mereka, tidak mengucapkan salam, ketika mereka salam tidak dijawab. Ketika mereka datang beri salam kepada Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajahnya. Ya gimana enggak sakit, gimana enggak sempit dadanya. Orang yang mereka cintai begitu mengucapkan salam langsung memalingkan wajah, enggak melihat orang itu. Sampai mereka sudah terasa sempit dunia ini, ya walaupun luas terasa sempit, dada mereka juga sempit, dan mereka menyangka tidak ada jalan keluar lagi kecuali kepada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu. Lalu mereka pun tobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Dan Allah Maha menerima tobat dan Allah Maha penyayang. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena 3 orang ini tadi, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Murrah bin Rabi' dan Hilal bin Abi Umayyah, 3 orang ini tidak ikut perang Tabuk dan mereka jujur. Ketika Rasulullah pulang ke kota Madinah, kemudian memanggil mereka, orang-orang munafik datang dengan berbagai alasan. Wahai Rasulullah, kami enggak ikut perang Tabuk ini karena alasan ini, karena alasan ini. Dimaafkan oleh Rasulullah. Padahal Allah tahu kalau mereka itu bohong, orang-orang munafik. Nah, adapun 3 orang ini, sahabat Nabi ini, mereka datang dengan jujur. Wahai Rasulullah, kami tidak punya alasan. Kami murni tidak ikut perang Tabuk ini karena cinta dunia, karena pengen panen kurma. Karena saat perang Tabuk inilah musim panas yang sudah sampai puncaknya, musimnya orang memanen buah kurma. Sudah tunggu, tinggal panennya, ternyata ada seruan untuk berjihad. Kalau seruan berjihad di zaman dulu ya berbulan-bulan, begitu pulang mungkin kurmanya sudah rusak. Ini yang mereka sudah harapkan, sudah tinggal panen, ternyata ada seruan jihad. Nah, 3 orang ini termasuk Ka'ab bin Malik ini tidak ikut berjihad karena pengen manen buah kurma. Berarti masih ada rasa cinta kepada dunia. Dan itulah manusia. Walaupun seorang sahabat Nabi, kecintaan kepada dunia itulah fitrah. Tapi setelah itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. 3 orang ini datang dengan jujur kepada Rasulullah bahwa mereka tidak punya alasan, murni karena urusan dunia. Lalu diboikot oleh Rasulullah selama 50 malam atau 50 hari. Lalu Allah menurunkan ayat untuk membebaskan mereka dari boikot tersebut. Dan di sini Allah mengatakan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur ya. Ini juga pujian bagi mereka yang sudah jujur, walaupun seandainya kalau mereka beri alasan yang tidak benar, ya pasti akan dimaafkan oleh Rasulullah seperti orang-orang munafik. Tapi mereka tidak lakukan itu karena mereka tahu itu adalah kebohongan. Mereka ingin jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan. Ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala sedang memuji, Allah memuji orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya ada rangkaiannya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang yang muslim baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, orang-orang yang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, al qanitina wal qanitat wal qanitat, orang-orang yang taat laki-laki dan perempuan, was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan, was-sabirina was-sabirat, yang bersabar laki-laki maupun perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at,
orang-orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang membenarkan baik laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang shaim yang puasa laki-laki maupun perempuan. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat, orang-orang yang berzikir baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah menjanjikan untuk mereka orang-orang ini tadi, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah siapkan bagi orang-orang ini yaitu maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Masya Allah, ini dua hal yang diharapkan oleh semua orang, terutama orang-orang yang beriman mengharapkan dua hal ini, yaitu maghfiratan dan ajran azima. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat, mereka selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka mengharapkan pahala yang besar, yaitu berupa surga. Kalau seseorang mendapatkan dua hal ini di hari kiamat, maka itulah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil, yaitu mereka yang berhasil mendapatkan dua hal ini. Maghfiratan, yang pertama berhasil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendapatkan balasan berupa surga. Masya Allah. Orang yang semua orang akan khawatir ketika hari kiamat, semua orang khawatir kalau belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum mendapatkan tempat kembali yaitu surga, semua orang akan merasa khawatir. Tapi kalau sudah mendapatkan jaminan seperti ini, maka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan surga, balasan ajran azima, pahala yang besar, yaitu surga yang tinggi. Tentunya seseorang selalu berusaha untuk jujur karena mengingat betapa besarnya balasan bagi orang-orang yang jujur, yaitu ampunan dan juga pahala yang besar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu tentunya lebih baik bagi mereka. Ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang yang orang-orang yang menyangka bahwa berdusta itu ada manfaat, berdusta itu ada keuntungannya. Ya, orang biasa berdusta karena dia merasa dusta itu ada manfaatnya, ada keuntungannya. Dan mungkin menurut orang-orang yang berdusta itu ada manfaatnya. Ya, Pak ya. Karena dia berdusta akhirnya dapat keuntungan yang besar. Karena dia berdusta akhirnya dapat uang cuma-cuma, yang seandainya kalau dia bekerja selama 5 tahun pun belum tentu dapat penghasilan sebesar itu. Tapi karena dia berdusta dengan cara memanipulasi data dan seterusnya, akhirnya dia dapat uang yang banyak dengan cuma-cuma. Ada keuntungan atau tidak? Kelihatannya ada keuntungannya, ya. Mungkin dia bisa lolos ketika dia dihadapkan di pengadilan, dia berdusta dan dia mendatangkan pengacara dan semua adalah membela kedustaan orang itu. Mungkin dia berhasil bisa lolos dari ancaman, dari penjara, dari hukuman. Sepertinya ada manfaatnya, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dibantah, walau shadaqallaha lakana khairan lakum. Seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Walaupun dusta itu kelihatannya ada manfaatnya, tapi jujur lebih bermanfaat. Jujur lebih banyak mendatangkan manfaat daripada kedustaan. Kedustaan mungkin ada manfaatnya, tapi itu hanya sementara. Ya. Dia berdusta sekarang ini ada manfaatnya, tapi dia tidak tenang, masih dikejar-kejar. Mungkin saat ini dia lolos, ya, tapi dia masih dituntut, dia masih dikejar, masih ada orang yang mencari-cari celah untuk menjebloskan dia ke penjara, tidak tenang hidupnya.
Tapi kalau orang yang jujur, walaupun di awalnya mungkin dia sengsara, tapi setelah itu dia bebas, dia tenang. Seperti tadi kita contohkan 3 orang yang datang dengan jujur, ya di awalnya mereka mendapatkan kesengsaraan. Sampai seperti bumi itu terasa sempit, dada mereka juga terasa sempit, sengsara. Nyapa setiap orang tidak ada yang mau menegur, tidak ada yang mau menyapa. Ngucapin salam kepada sama muslim, tidak ada yang menjawab salamnya. Bahkan anak dan istrinya menjauh dari mereka, sendirian, menyakitkan. Tapi kesudahannya lebih baik daripada orang-orang munafik. Mungkin mereka berdusta di hadapan Nabi, seakan-akan ada manfaatnya, mereka bisa lolos dari hukuman, tapi kesudahannya mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Baik. Jadi jujur itu lebih baik bagi mereka. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis untuk menerangkan tentang kejujuran. Adapun hadis yang pertama, yaitu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Baik, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa jujur sampai dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada al-fujur, yaitu keburukan. Dan sesungguhnya keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa berdusta sampai dia tertulis di sisi Allah orang yang berdusta. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini memotivasi kita semuanya untuk selalu jujur. Karena kejujuran itu adalah pintu segala kebaikan. Kata Rasulullah di sini, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada albir. Kalimat albir itu adalah kebaikan. Dan kebaikan di sini adalah bersifat umum. Maksudnya apa? Seluruh kebaikan. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan itu pintunya adalah kejujuran. Kalau seseorang itu jujur, maka dia akan senantiasa diantarkan oleh Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau dia senantiasa jujur, maka di keluarganya mendatangkan kebaikan, bersama anak istrinya mendatangkan kebaikan, bersama masyarakatnya mendatangkan kebaikan, di tempat kerjanya mendapatkan kebaikan, untuk negaranya juga mendatangkan kebaikan. Itu kalau orang-orang yang jujur, semua kebaikan akan dia dapatkan. Dan kalau sudah menjadi orang-orang yang baik, sudah dikatakan sebagai orang yang abror, orang yang berbuat baik, yang berbuat albir ini, maka tentu balasannya adalah surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abror, orang-orang yang berbuat kebaikan itu, mereka akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka kejujuran adalah pintu segala kebaikan. Sebaliknya, kalau seseorang itu berdusta,
maka dusta inilah pintu segala keburukan. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada al-fujur. Sama, al-fujur ini juga seluruh keburukan. Ya, al-bir seluruh kebaikan, al-fujur seluruh keburukan. Keburukan apa saja? Pintunya adalah kebohongan. Kebohongan akan mengantarkan ke berbagai keburukan. Semua keburukan itu pintunya dari berbohong. Dia sekali berbohong, maka dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Dia kalau sudah berbohong, maka di keluarganya juga akan selalu berbohong. Di masyarakatnya selalu berbohong. Di tempat kerjanya juga selalu berbohong. Dengan negaranya juga selalu berbohong. Karena dia sudah terbiasa berbohong. Dan akan dibukakan pintu-pintu keburukan bagi orang yang selalu berbohong. Dan orang yang selalu berbohong seperti ini, yuktaba indallahi kadzaban, akan tertulis di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Kalau sudah dicatat sebagai orang yang pendusta, sulit dia itu diterima oleh manusia. Dia ingin bermuamalah dengan orang lain, tidak ada orang yang mau percaya dengan orang tersebut. Dia ingin bekerja sama, bersyarikat dalam bisnis dan seterusnya, orang sudah tidak mau percaya lagi. Mungkin orang yang belum tahu yang mau percaya dengan orang tersebut. Dia ingin mencalonkan ya sebagai pemimpin, orang sudah tidak percaya lagi karena dusta. Dia sudah tertulis dicap sebagai orang yang dusta. Ada sebuah kisah, ya ini kisah Arab ya. Jadi ada seorang pengembala kambing, kemudian dia selalu berdusta. Dia pengen membohongi masyarakat. Dia teriak ada serigala yang datang mengganggu kambingnya. Masyarakat pun berdatangan untuk menolong orang itu. Ternyata tidak ada serigala. Besoknya seperti itu lagi. Sampai suatu ketika benar-benar ada serigala. Dia pun berteriak ada serigala. Orang-orang sudah paham, wah itu pasti bohong gitu. Nggak mau ada yang tolong. Akhirnya dia dimakan oleh serigala, hewan-hewannya tersebut. Nah begitulah orang yang kalau sekali berbohong, ketika dia mau kata jujur pun orang sudah nggak mau percaya lagi. Karena terlalu sering berbohong, sudah dicap sebagai pembohong. Padahal dalam saat itu dia berkata jujur, itu pun orang nggak mau percaya. Saking sudah terkenal orang yang bohong. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yaitu marilah kita terus berusaha untuk jujur. Ilzam, yaitu ilzamus sidq, berusaha berpegang teguh dengan kejujuran. Dan ini sesuatu yang bisa diusahakan. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yusaddiqu wa yataharras sidqa. Ya, jadi hadis riwayat yang lain ini mirip, cuma ada tambahan, sesungguhnya seseorang itu senantiasa yataharras sidqa, berusaha untuk jujur. Alias sifat atau perangai seperti ini bisa diusahakan. Mungkin orang sudah terbiasa berbohong, maka dia berusaha untuk jujur. Karena kalau dia berusaha untuk jujur, akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian kalau orang sudah berusaha untuk jujur, maka Allah akan tunjukkan kepada albir, yaitu kebaikan. Sebagaimana juga dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah ucapan yang lurus. Nah, di antara penafsiran ucapan yang lurus yaitu ucapan yang jujur. Nah, ketika orang sudah jujur dalam ucapannya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Kekurangan-kekurangan, ya, kelemahan dalam masalah apa akan diperbaiki. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi terus kita berusaha untuk jujur. Dan orang yang jujur maka kesudahannya selalu baik, apakah di dunia maupun di akhirat. Orang yang jujur dampaknya akan sangat berguna di dunianya dan di akhiratnya. Kita tahu banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang jujur, kemudian mereka mendapatkan balasan yang istimewa di dunia maupun di akhirat. Seperti kisah seorang wanita penjual susu, kemudian di malam hari sahabat Umar bin Khattab keliling untuk patroli, memantau kondisi rakyatnya. Kemudian dia mendengar ada obrolan dari balik tembok. Seorang tua, seorang ibu menyuruh anaknya, menyuruh putrinya untuk mencampurkan susu dengan air. Kemudian putrinya mengatakan, tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita mencampur susu dengan air. Kata ibunya, tapi Umar tidak melihat. Kalau Umar tidak melihat, di mana Tuhannya Umar? Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Jujur dalam hal ini. Maka kata Umar kepada pengawalnya, tandai rumah ini. Besok pagi cari tahu siapa wanita itu. Begitu dicari tahu ternyata dia masih gadis, belum menikah. Maka Umar panggil semua anak-anaknya. Siapa di antara kalian yang mau menikah dengan wanita itu? Kalau bapak kalian pengen nikah lagi, pasti bapak kalian sudah menikahi dia, ya. Tapi sudah nggak ada keinginan untuk menikah lagi gitu. Maka anaknya bernama Asim, ya, menikahi wanita tersebut. Dan dari pernikahan tersebut
lahirlah dua putri, dan dari dua putri ini lahirlah seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Masya Allah, dari wanita yang jujur maka melahirkan generasi, melahirkan anak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Taib. Ini baru di dunia, apalagi di akhirat orang-orang yang jujur akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Begitupun orang yang dusta, kalau dia senantiasa berdusta, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Ya, innal fujura, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang fujur, wa innal fujura la fi jahim, sesungguhnya orang-orang yang fajir itu akan berada di neraka jahim. Kedustaan akan mengantarkan kepada fujur, dan fujur akan mengantarkan kepada neraka jahim. Di antara kedustaan yang harus kita jauhi, ya, dusta-dusta yang harus kita jauhi, dan ini memang dilarang dalam syariat, diperintahkan untuk kita jauhi. Di antaranya yaitu berdusta dalam ucapan. Ya, ini secara umum, ya. Ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan ini termasuk dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair mencantumkan salah satu dosa besar, yaitu al-kadzibu fi aktsari aqwalihi, berdusta di kebanyakan ucapannya. Kalau sering berdusta, sering berbohong, itu masuknya dosa besar. Taib. Kemudian yang kedua, dusta dalam perdagangan yang harus kita jauhi, ya. Dusta dalam perdagangan, ketika menjual sesuatu maka kita jujur dalam menjualnya. Kemudian menjauhi dusta dalam janji, ketika berjanji dengan seseorang maka kita berusaha jujur, yaitu menepati janji tersebut. Jangan berbohong ketika berjanji tapi dia menyelisihi. Nah, ini sifatnya orang-orang munafik. Jadi dusta sampai tingkat sifat orang-orang munafik, yaitu ketika berjanji menyelisih. Kemudian yang sangat berbahaya adalah dusta dalam agama, menyampaikan hadis-hadis yang dusta, hadis-hadis palsu, padahal dia tahu itu hadis palsu, atau itu hadis lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan, tetap saja dia sampaikan hadis tersebut, maka ini dikatakan orang yang dusta dalam agama. Bahaya. Kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat kembalinya di neraka. Atau berdusta atas nama ulama, dia menukil perkataan imam ini, perkataan imam ini, tapi padahal itu bukan perkataan imam tersebut, ya. Dia padahal nggak tahu itu perkataan imam tersebut. Kalau mungkin orang lupa, wajar. Dia menyebutkan nama imam ini, tapi memang bukan nama imam itu, tidak sengaja, lupa. Tapi kalau dia betul-betul tahu yang berkata itu, yang berpendapat itu bukan imam itu, tapi dia sengaja supaya seakan-akan kelihatan kuat hujahnya. Hujah saya ini pendapatnya Imam Syafi'i, hujah saya ini pendapatnya Imam Ahmad, gitu ya. Nah, ini berdosa atas nama ulama, termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Kemudian berdusta ketika menceritakan kisah-kisah, ketika ceramah membawakan kisah-kisah palsu, kisah-kisah bohong untuk menarik perhatian. Nah, ini semua harus dijauhi. Kemudian dusta dalam mimpi. Dalam hadisnya ancaman bagi orang yang menceritakan mimpinya dengan dusta. Dia tidak bermimpi demikian, tapi dia bohong. Dia mengatakan saya bermimpi ketemu ini atau seperti ini, padahal dia bohong dengan mimpinya itu. Kemudian dusta dalam bercanda, ini juga tidak boleh. Seseorang berdusta dalam candaan untuk membuat orang lain ketawa. Ini juga ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga dusta dalam nasab, ya. Tidak boleh seorang mengaku-ngaku dari nasab ini, mengaku-ngaku keturunan ini, padahal dia tahu dia bukan keturunan itu. Nah, ini juga termasuk dosa besar, termasuk kekufuran. Ini yang harus kita jauhi, ya, dusta dalam masalah ini, dan dalam segala hal kita berusaha untuk menjauhi dusta. Adapun dusta yang diperbolehkan, ya, ada 3 yang dikecualikan dalam syariat, yaitu dusta ketika dalam peperangan, kemudian dusta bercanda antara suami dan istri, dan dusta
untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja ya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.